Jelas video ini gue bikin bukan buat para penyepong One Piece yang alergi fakta. Karena susah lah ya ngasih tahu fandom kayak gitu tuh pasti senjata di mulutnya tuh minimal beli komik legal lah, nonton anime lewat situs legal lah, dan lain sebagainya. Ngerasa mereka tuh kayak kaum elit. Intinya ya sebagai orang yang suka One Piece juga, di sini gue pengen ngebeberin hal-hal jelek yang wajib dapat kritikan di cerita One Piece. Dan berikut diantaranya. ここにあった1億ベリーは？ああ、宴の時によ。肉やら酒やら買うのにやった。やった？私たちの金よ！俺たちの宴会だったじゃねえか。楽しかったな。あ、では、得しただかだ。いいだねか。あ、ダメ、遊んでくるからこの回行くで。Yang pertama ada kritikan tentang struktur cerita One Piece yang repetitif. Gue yakin sih kalau lu orang lama ataupun orang baru yang ngemaraton nonton atau baca One Piece, ada masa-masa dimana lu ngeh kan kalau di tiap arc yang ada di ceritanya punya satu susunan yang baku dan kagak abstrak. Seakan petualangan si Luffy dan kawan-kawan sebagai bajak laut tuh emang udah disetting gitu-gitu doang. Entah karena si Odanya emang malas mikirin struktur cerita yang beda, atau karena emang yang laku tuh ya ceritanya yang macam gitu. Nah, buat yang kagak tahu apa yang gue omongin di sini, jadi kan cerita di One Piece tiap kali kelompok tepi jerami darat di satu pulau, pasti ceritanya tuh kayak gini. Pertama, si Luffy dan kawan-kawan secara sengaja ataupun kagak sengaja, mereka bakal terlibat sama masalah internal suatu negara. Udah gitu, musuh yang kebetulan jadi antagonis utama di arc ini adalah penyebab dari hancurnya negara tersebut, yang kemudian udah jelas berhasil dikalahin kelompok topi jerami. Selanjutnya ya, semua orang di negara tadi berterima kasih banget ke si Luffy. Lu mau contohnya? Lihat story arc Arabasta. Si Crocodile pengen nguasain tuh kerajaan. Ada si Luffy yang berhasil ngalahin. Dan secara gak langsung si Luffy jadi pahlawan Arabasta. Udah gitu di Skypiea, pulau langit yang dikuasai sama Raja Tiran bernama Enel yang pengen ngelenyapin pulau langit. Ada si Luffy lagi. Pulau langit berhasil selamat. Di Dressrosa ada lagi Raja Tiran namanya Doflamingo. Kemudian ada si Luffy hinggap, hap lalu selamat. Di Wano ada Raja Tiran lagi namanya Kaido. Dikalahin lagi sama si Luffy. Selamat lagi tuh negara sampai jadi pahlawan. Begitu terus kayak nyampe nemu One Piece. Joy Boy が誰だか分かった。誰です？この先俺を倒した男だ。Kritikan kedua, kenapa karakter yang kagak penting dapat flashback sedangkan tokoh utama dibiarin mulu? Tokoh utama yang gua maksud di sini tuh macam si Rocks lah, Shanks, sampai karakter sekelas si Dragon aja masih jadi misteri masa lalunya kayak gimana. Masa lalu yang diceritain si Oda tuh malah orang kagak penting macam si Snorping lah. Oke, latar belakangnya emang tragis, tapi ya kalau sekiranya karakter sekali pakai doang, kagak perlulah lu ceritain latar belakangnya sampai habis puluhan halaman. Insiden di Rocky Port kagak diceritain, padahal insiden ini tuh berpengaruh banget sampai si Kobe aja dapat gelar pahlawan. Terus yang kemarin pas ada momen bagus buat nyeritain insiden God Valley, malah dipotong pas si Rocks mau gelut sama si Roger. Yang diceritain dan jadi highlight utama tuh malah si Kuma yang ngesim sama cewek yang diewe paksa sama Tenryubito sampai brojol anak. Awalnya pas gua baca chapter juga ngira insiden God Valley bakal dikasih lihat kayak gimana, tapi hasilnya malah nihil. Padahal insiden God Valley juga berpengaruh banget buat cerita One Piece karena nyeritain tentang sosok kapten bajak laut bernama Rocks yang pengen ngerebut tahta si Imu buat jadi raja dunia. Tapi ya si Oda lebih milih nyeritain karakter keroco macam si Corazon atau Bellamy.
Poin ketiga, pacing cerita yang terlalu bertele-tele. Saking bertele-telenya, lu tahu gak kalau keseluruhan dari cerita Dressrosa tuh terjadi cuma dalam kurun waktu sehari doang. Dari si Luffy datang ke situ sampai ngalahin si Doflamingo. Tapi berkat tangan Oda, cerita satu hari ini jadi cerita yang ngabisin 102 buah chapter dan 118 episode anime yang berlangsung selama 2 tahun. Luar biasa banget kan? Jadi, lu para penyepong One Piece jangan marah kalau ada yang bilang One Piece tuh episodenya kebanyakan. Sadar diri dikit, kalau yang nulis cerita aja kayak gitu. Bisa aja kalau pacing atau tempo ceritanya masih sama kayak Dressrosa. Kayaknya pas Imam Mahdi lawan Dajjal, One Piece baru ketemu. Yang keempat, banyak informasi penting yang kagak diungkap di cerita utama dan malah diungkap di media lain. Lu tahu gak bentuk buah iblis si Chopper? Atau bentuk buah iblisnya si Robin? Atau mungkin juga lu tahu nama bapak sama mamanya si Zoro? Buat yang ngikutin manga atau animenya doang kayak orang normal, lu pasti kagak tahu informasi kayak gini. Karena di ceritanya emang kagak dikasih tahu. Informasi sepenting ini malah dimasukin ke kolom tanya jawab 1 halaman di volume manganya doang. Udah gitu, ada juga informasi penting yang ditulis di kartu One Piece buat dikoleksi doang bernama Fever Card. Si Oda tuh ketimbang nulis 2-3 kata nama buah iblis aja susah banget. Kudu nunggu puluhan chapter dulu baru dikasih tahu namanya. Macam nama buah iblis si Bonnie yang kemarin-kemarin baru diungkap. Padahal si Bonnie tuh dari 2012 udah pertama kali dikenalin. Muka si Imu yang notabene orang penting aja masih ireng bayangan doang. Kocak aja sih kalau nanti pas si Luffy sampai di Laftel, si Oda kagak ngasih lihat bentuk One Piece ke penonton dan nanti malah dikasih lihatnya di SBS doang. そうか。それならビッグマムやカイドウのアジトにこっそり潜入して写しを集めて誰も知らぬ間にラクテル行って海賊王にお前はなれ。 Dan poin kritikan satu lagi adalah banyak peristiwa atau pertarungan menarik yang terjadi di balik layar. 11-12 ya sama poin yang nomor 2. Si Oda tuh punya kebiasaan kalau ada pertarungan seru yang lagi terjadi, pasti tiba-tiba udahan aja. Si A menang dan si B kalah. Contohnya kayak pertarungan si Roger lawan si Rohige. Tiba-tiba selesai dan semua kru pada party. Si Akainu lawan Aokiji kagak dikasih lihat. Shanks lawan Kaido pas dulu ngehentiin si Kaido buat ke Marineford lah. Bajak laut Kurohige lawan pasukan revolusi tiba-tiba selesai. Dengan hasil si Dragon ngungsi dari Baltigo ke Pulau Parabanci. Kayaknya si Oda tuh lebih doyan nyampein cerita lewat verbal doang daripada lewat gambar langsung. Padahal ya kalau lihat genre shonen tuh biasanya banyak banget adegan pertarungannya. Lu lihat aja Dragon Ball. King Cobra! Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lu punya kritikan lain yang kagak gue sampein di sini, lu bisa tulis aja di kolom komentar. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia One Piece. Sekian dari gua, sorry gak ada salah kata. Terus jangan lupa subscribe. Bye!